Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang baik ini kita kembali hadir di majelis yang penuh berkah ini. Kita telah mulai awal hari kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hadir di sini, melangkahkan kaki, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita masih duduk setelah salat subuh mendengarkan kajian. Kemudian nanti setelah selesai kajian, sudah waktu suruh, kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat isyraq, yang mana pahalanya adalah setara dengan haji dan umroh. Maka ini adalah suatu kenikmatan yang sangat besar sekali, selain daripada kenikmatan iman dan Islam tentunya. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali membahas kajian akidah, yang mana sebagaimana yang kami sampaikan pada pertemuan bulan yang lalu, bahwasanya kita sudah menamatkan kitab Masailul Jahiliyah. Ini suatu nikmat Allah juga. Alhamdulillah ya, selama kita belajar di sini, kita belajar bareng ya, sudah 2 kitab yang kita khatamkan. Yang pertama Ushul Salasah, kemudian kemarin Masailul Jahiliyah. Insyaallah taala kita akan mengkaji kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab juga, yaitu Kitab Tauhid. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kitabnya, silakan ya untuk dibawa atau di PDF itu banyak juga ya. Kalau misalnya beli juga sudah banyak ya, baik yang masih kitab asli maupun terjemahan. Di PDF juga ada ya, tinggal cari di Google ya, banyak ya. Baik yang terjemahan maupun yang bahasa Arab ya. Jadi silakan nanti kalau yang punya kitabnya dibawa ya, kitab tersebut. Nah, untuk kajian pertama ini kami akan memulai dengan menyebutkan tentang sekilas mengenai biografi penulis kitab yang sudah kita pelajari ya, 2 kitab ya, Ushul Salasah dan Masailul Jahiliyah, yaitu Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Ibnu Sulaiman Ibnu Ali, yang nasab beliau itu bersambung sampai ke Bani Tamim. Karena kita perlu tahu bahwasanya Al-Imam ini menjadi rujukan terutama dalam masalah-masalah tauhid. Dan bahkan akhirnya ketika orang-orang itu mendakwakan tauhid akan distigma sebagai Wahabi. Nah, maka kita akan bahas itu ya. Bagaimana perjalanan hidup beliau, kemudian kaitannya dengan Wahabi ya. Apa sih Wahabi itu ya. Kemudian ini juga
mau nggak mau ya otomatis terkait juga dengan pemerintahan Arab Saudi, karena nggak bisa lepas dari itu. Ya. Jadi kehidupan beliau tidak lepas dari itu. Yang pertama adalah tadi kita sebutkan nama beliau Muhammad ya, bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali dan seterusnya sampai nasabnya ke Bani Tamim. Bani Tamim ini adalah satu kabilah di bangsa Arab yang sangat mulia, yang dulu membantu Rasulullah SAW juga. Dan kalau ditelusuri lagi ke atas, maka akan ketemu dengan Nizar. Yang Nizar ini adalah termasuk kakek-kakek dari Rasulullah SAW. Jadi nanti sanadnya menyambung ya, sampai ke kakek-kakeknya Rasulullah SAW Nizar ya. Ada beberapa tingkatan itu ya. Jadi kalau kita buka buku sejarah ya, Rasulullah SAW itu kan sampai nanti Nizar, sampai kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ibaratnya saya ini adalah orang Arab tulen ya, orang Arab tulen. Karena kita tahu bahwasanya orang Arab itu ada itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa anaknya yang bernama Ismail dengan istrinya Hajar. Ya. Ketika salah satu istrinya lagi Sarah cemburu, kemudian Allah utus Nabi Ibrahim untuk dibawa ke suatu tempat yang waktu itu masih kosong, nggak ada sama sekali. Bahkan itu adalah gersang ya, lembah, sebagai padang pasir ya di Mekah. Ditaruh di situ, ditinggal. Ya. Maka ketika dipanggil, nah kenapa saya ditinggal di sini sendirian ya, nggak ada apa-apa ya. Nabi Ibrahim nggak nengok terus sampai kemudian ketika istrinya mengatakan, apakah ini perintah Allah? Nah maka beliau bertanya, ya ini perintah Allah. Itu dilaksanakan. Maka ini ujian berat ya. Bagaimana bisa seorang bapak yang istilahnya belum punya anak ya. Jadi sudah menikah dengan istrinya Sarah ya. Sudah bertahun-tahun menikah, tidak punya anak. Kemudian ketika dihadiahi Hajar, yakni kisahnya panjang ya, oleh waktu itu oleh raja yang istilahnya penguasa di situ, yang mau ngerjain Sarah istrinya, kemudian gagal, kemudian dihadiahi dengan Hajar. Ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan itu budak, ada yang mengatakan itu adalah anak dari raja tersebut. Wallahu alam yang mana yang benar ya. Intinya pokoknya dihadiahi Hajar. Tadinya awalnya Sarah pun ya masih menerima saja, karena kan kasihan juga mungkin ya, nih barangkali suami saya bisa punya anak dari istri yang lain. Jadi kadang wanita kalau berpikirnya normal kan pertama ya masih istilahnya enggak ribut ya. Nah, ketika ternyata hamil Hajar kemudian lahir Ismail, nah maka cemburu mulai ada. Nah, ketika itulah terjadi ya istilahnya ya salah namanya hubungan suami istri seperti itu ya. Maka kemudian Allah perintahkan supaya dibawa ke lembah tersebut. Nah, kemudian ada kisah yang ada ibadah haji itu kan ada sa'i Safa dan Marwah, karena memang sudah habis bekalnya ya, dibawakan minumannya sudah habis, anaknya nangis ya, bingung kan mau cari air di mana ya. Kemudian sampai 7 kali balik Safa dan Marwah, akhirnya kemudian ada air Zam-Zam dan seterusnya. Kemudian setelah ada air, maka namanya air itu adalah kehidupan ya. Maka kemudian ada kabilah Jurhum dari Yaman. Ketika melewati tersebut, kemudian ada air, karena lihat burung-burung banyak di situ, berarti ada air ini. Kemudian akhirnya mereka pun berkemah di situ, ya. Akhirnya jadilah suatu perkampungan. Ya. Tadinya mereka Jurhum itu nomaden, ya. Jadi suku-suku pedalaman ya nomaden, kayak masih sekarang ini juga kan ya. Kalau kita di suku-suku yang pedalaman di Sumatera, di Kalimantan itu kan masih nomaden, ya. Masih cari tempat. Jadi tinggalnya nggak tentu ya, mencari sumber makanan. Nah itu akhirnya kemudian muncullah sampai keturunannya Nabi Ismail, sampai Ismail besar, kemudian menikah dengan anak wanita dari Bani Jurhum, kemudian sampai lahir anak-anaknya dan seterusnya, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW dan seterusnya. Jadi beliau adalah orang Arab tulen ya. Saya Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman ya, dari Bani Tamim, makanya disebut At-Tamimi ya. Beliau ini dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah. Ada juga yang mengatakan 1111. Ada yang mengatakan 1111, tapi yang kuat adalah 1115 Hijriah. Di kota namanya Uyainah. Uyainah itu kurang lebih jaraknya sekitar ke arah barat laut, itu dari Riyadh itu sekitar 70 km. Jadi dekat dengan Riyadh ya, 70 km tapi arah barat laut. Nah itu Uyainah, lahir di sana beliau. Nah bapak beliau adalah Abdul Wahab. Ini adalah ulama ya, ulama pada waktu itu. Beliau seorang hakim,
juga seorang ulama, ya, mengajarkan fikih, mengajarkan hadis dan seterusnya. Yang beliau juga ya mengajarkan anaknya juga, termasuk Syekh Muhammad ini ya. Belajar, bahkan Syekh Muhammad ini terkenal cerdas ya. Baru usia sekitar 10 tahun sudah hafal Quran di luar kepala ya. Jadi sudah hafal Quran 10 tahun. Bahkan kemudian kecerdasannya ini banyak mentolaah, banyak hafalan, bahkan bapaknya sendiri sampai mengambil faedah dari anaknya. Jadi sering bapaknya mengatakan, ini saya mengambil faedah dari anak saya karena hafalannya luar biasa. Maka beliau ini adalah tumbuh di keluarga ulama. Bahkan ayahnya kakeknya juga Sulaiman juga termasuk ulama juga. Paman-pamannya juga ulama. Jadi beliau belajar waktu itu di lingkungannya keluarga sendiri ya, belajar ke pamannya, belajar ke bapaknya, ke kakeknya ya. Karena mereka semuanya adalah ulama ya. Kemudian setelah dewasa, sebagaimana kebiasaan para ulama kita, mereka melakukan rihlah ya, melakukan perjalanan keluar negeri untuk menuntut ilmu. Jadi kalau kita lihat biografi para ulama, ya pasti kita dapatkan di sana ada riwayat mereka menuntut ilmu keluar negerinya. Ya. Paling tidak misalnya 5 tempat dikunjungi. Ya, termasuk juga dengan Syekh kita ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau pun ketika dewasa maka beliau pun naik haji. Ya. Kemudian beliau berguru langsung kepada ulama yang ada di Mekah ya, di Masjidil Haram waktu itu. Kemudian setelah itu beliau ke Madinah ya. Madinah juga termasuk kota para ulama juga banyak tinggal di sana. Nah, sana beliau belajar dengan Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi yang berasal dari Majma'ah. Majma'ah ini juga salah satu tempat dekat dengan Riyadh juga. Nah, Syekh Ibrahim ini adalah anak dari Syekh Abdullah ya. Syekh Abdullah ini anak dari Syekh Ibrahim, yaitu penulis kitab tentang ilmu waris yang terkenal waktu itu. Kemudian juga beliau belajar kepada salah seorang ulama besar waktu itu, yaitu Muhammad Hayya As-Sindi. Ini ulama hadis ya, punya banyak karyangan dalam hadis. Ya, beliau belajar di sana. Jadi beliau punya riwayat ilmu yang jelas. Lalu kemudian beliau melakukan perjalanan ke luar negeri ya. Jadi yang tempat dituju adalah negeri Irak ya. Beliau tinggal di Basrah. Di Basrah di sana beliau belajar fikih, ya, tafsir, bahasa Arab dan seterusnya. Nah, guru beliau yang terkenal adalah bernama Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Ya. Syekh Muhammad ini dikatakan beliau ini akidahnya bagus. Jadi sebenarnya yang membawa akidah yang benar ini ya tidak hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Jadi ulama-ulama yang lainnya juga mereka akidahnya juga bagus. Ya. Cuma memang nanti yang menonjol adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab karena beliau nanti yang terjun langsung dakwah. Yang lainnya banyak tadi seperti di Mekah tadi yang masih bagus akidahnya. Nah, maka beliau terpengaruh di sana kan dengan akidah yang sahih. Nah, kemudian karena beliau mendakwakan akidah yang sahih ini, maka sama di sana pun beliau mendapatkan perlakuan yang buruk ya dari orang-orangnya. Apalagi setelah guru beliau yang bernama Syekh Muhammad tadi Al-Majmu'i wafat. Maka mulai orang-orang melakukan istilahnya tindakan yang melukai beliau ya, menyakiti beliau. Bahkan sampai sudah terjadi percobaan pembunuhan ya. Jadi mereka sudah mau membunuh beliau ya, sudah naik pagar, kemudian untungnya konangan ya. Konangan maka mereka lari tuang gelanggang. Nah, kemudian karena hal inilah beliau akhirnya kembali ke kampungnya. Tadinya beliau mau sekalian melanjutkan perjalanan ke Syam, tapi qadarullah ya, uangnya habis ya, karena bekalnya sudah habis. Jadi para ulama dulu ketika mereka belajar ya mereka modal juga ya, mereka modal ya. Bahkan seperti Imam Malik ya sampai habis-habisan, benar-benar habis ya hartanya. Jadi dulu para ulama kita nggak sayang ya dengan ilmu ya, mereka istilahnya anaknya dikasih modal ya sampai benar-benar habis ya. Bahkan kadang masih habis tapi masih menuntut ilmu ya mereka seadanya ya. Seperti Syekh Al-Imam Abu Hatim. Imam Abu Hatim pernah diberikan saku oleh bapaknya ya untuk bertahan hidup selama 8 bulan. Nah, ternyata setelah belajar ke sana
lebih dari itu, pengen lebih dari itu. Ya, maka kemudian ya habis-habisan sampai bajunya pun dijual. Ya, maka kadang ya, beliau jarang keluar rumah. Ya, bukannya apa istilahnya malu atau apa ya, karena memang bajunya cuci kering pakai, kadang dijemur ya telanjang udah dari kamar saja, karena telanjang ya. Baju satunya cuma tinggal satu-satunya bajunya itu. Ya, maka ya tentunya harus dicuci kan, baunya luar biasa. Bahkan pernah nggak makan ya, cuma minum saja berapa hari. Ya. Jadi itulah pengorbanan para ulama kita ya, ketika menuntut ilmu. Jadi sampai nggak makan ya sering ya begitu ya, cuma minum doang ya. Karena benar-benar memang tidak punya uang sama sekali. Nah, jadi zaman dulu ya mereka memang benar-benar berkorban untuk ilmu. Ya. Maka tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika mau ke Syam, buat duitnya sudah habis, maka beliau pun balik. Nah, ketika balik ke tempatnya, maka beliau tidak langsung ke Uyainah. Tadi kan beliau asalnya di Uyainah, tapi beliau nama tempatnya adalah Huraimila. Ya, masih daerah Arab juga. Kenapa di Huraimila? Karena ayahnya ketika itu ada konflik dengan pemimpin Uyainah. Ya. Kemudian maka akhirnya ayahnya pun pergi ke Huraimila. Jadi hakim juga di sana, jadi ulama juga di sana. Maka ketika pulang, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun nyusul ke ayahnya, ya, pulang ke distrik Huraimila sana. Kemudian beliau tinggal di sana berdakwah, ya karena sudah menuntut ilmu ke luar negeri kan pulang, jadi istilahnya ya sama seperti kita kalau ada misalnya di sini santri yang belajar ke luar negeri pulang kan ya, jadi istilahnya apa ya, ditanggap lah, banyak ditanggap, jadi orang banyak menuntut ilmu juga. Nah, kemudian sampai ayahnya wafat kurang lebih tahun 1153 Hijriah. Nah, setelah ayahnya wafat, tadinya ayahnya punya kedudukan di situ ya, wafat, maka orang-orang pun di Huraimila pun mulai ya menunjukkan ketidaksenangannya ya, karena ini sudah ganti anaknya, maka mereka pun mulai menyerang ya. Bahkan tadi sudah mengatakan rencana untuk membunuh beliau ya. Akhirnya akibat kejadian ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun pindah lagi, balik lagi ke kampung beliau di Uyainah ya. Jadi ada yang mengatakan ya, kenapa beliau pindah lagi ke Uyainah ya, salah satunya adalah karena tadi ada orang-orang yang mau mencelakai beliau ya, karena beliau khawatir maka balik lagi ke kampungnya. Ada juga versi mengatakan karena penguasa Uyainah sudah bertobat, bahkan mendukung mendukung dakwanya, sehingga dengan hal itu beliau pun balik ke Uyainah. Nah, kemudian beliau pun datang ke Uyainah. Nah, ketika datang di sana disambut ya, karena memang sudah masyhur namanya kan. Nah, ini ada ulama datang maka disambut. Nah, waktu itu pemimpinnya adalah bernama Utsman bin Nasr bin Ma'mar. Nah, kemudian Utsman ini karena tadi sudah mendukung dakwahnya, maka hanya beliau mempersilahkan, ya sudah dakwah aja di sini ya, nanti saya dukung ya, jangan khawatir, intinya begitu. Nah, kemudian beliau pun tenang di situ mengajar ya, berdakwah. Nah, kemudian karena sudah didukung oleh penguasa Umaro ya, akhirnya dakwahnya pun meluas ya. Dan beliau ini termasuk punya sifat pemberani ya, makanya tadi menonjol dengan ulama-ulama yang lainnya yang juga mendakwakan tauhid, karena beliau itu menonjol dan beliau benar-benar amar ma'ruf tegas ya. Nah, maka sampai pada suatu peristiwa beliau meminta kepada pemimpinnya tadi, amirnya tadi ya, Utsman bin Nasr bin Ma'mar, untuk menghancurkan ada kubah di situ ya. Jadi ada kuburan yang diklaim sebagai kuburannya Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab ini adalah saudara dari Umar bin Khattab. Ya, Zaid bin Khattab ini seorang sahabi yang gugur pada waktu perang Yamamah. Itu perang melawan Musailimah al-Kadzab. Nah, beliau termasuk yang ikut, kemudian gugur di sana. Nah, diklaim kuburannya di situ. Ya, walau alam ya, betul di situ atau enggak? Karena memang ya zaman dulu berarti sama ya. Zaman dulu orang-orang Arab jahiliyah ya sama seperti itu ya. Jadi kuburan-kuburan diklaim ya. Padahal belum tentu di situ juga. Ya, sama seperti di sini juga kan begitu kan. Orang diklaim ini kuburannya ini, bahkan kadang kuburannya bisa banyak, padahal orangnya satu tapi kuburannya bisa banyak ya. Syekh fulan ini kuburannya di sini ada, di sana ada ya. Ya diklaim ya. Apalagi jadi lahan bisnis ya. Makanya sudah senang ya. Bahkan ya kadang enggak ada siapa-siapa di situ, kemudian diklaim ya, jadikan ini sebagai dianggap makam keramat, jadi ramai di situ. Nah, itu dulu begitu ya. Jadi orang-orang Arab itu jangan bayangkan, kalau kita bayangkan seperti ini sekarang kan kayaknya sana enggak ada. Itu dulunya pernah juga
Jadi dulunya pernah juga balik lagi ke setelan pabrik ya, ibaratnya kalau bahasa sekarang. Ya, ke orang-orang seperti orang Quraisy lagi ya. Jadi kuburan sudah mulai disembah ya setelah dakwah ya para sahabat wafat, para tabi'in dan seterusnya. Nah, sampai generasinya Imam Muhammad bin Abdul Wahab muncul lagi kesirikan-kesirikan tadi. Ya. Nah, maka tadi kuburannya Zaid bin Khattab dijadikan kubah. Nah, maka beliau meminta kepada amirnya dukungan, ya. Karena ketika mau menghancurkan masyarakat di situ menolak, ya, menolak. Maka diutuslah ratusan tentara ya untuk melakukan itu. Dan ini memang sunahnya, ya. Jadi menghancurkan kuburan itu memang sunahnya. Sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib itu diperintahkan Rasulullah untuk meratakan kuburan yang ditinggikan. Jadi itu sunahnya begitu, ya. Maka beliau laksanakan itu, ya, dan ya karena didukung oleh pemerintah ya nggak ada yang bisa ngelawan kan gitu, hanya dihancurkan. Ya. Bahkan orang itu pun nunggu, wah ini apes nanti bakalnya nih, ya, ngelawan ini, ibaratnya yang di sini, yang bau reksa di sini, ya. Maka nggak ada apa-apa ya, dihancurkan dan nggak ada apa-apa. Ya. Karena kita juga, jadi sama ya. Kalau di sini kan juga sama, ada pohon besar misalnya, mau bikin jalan pohon itu di situ. Nanti orang kan mengatakan, jangan nih bahaya ya. Kemudian nanti misalnya ada yang sudah nebang yang nggak istilahnya nggak tumbang-tumbang ya, maka lebih lagi, ini kan nggak mempan kan gitu. Nah dulu di Jakarta itu pernah ada ya begitu kan, orang mau bangun jalan, nah pohonnya itu nggak boleh ditebang. Dan tiba-tiba dini hari ada sekelompok orang nggak tahu tebang, besoknya sudah pohonnya udah rata gitu ya. Karena kadang begitu orang kita kan ya, orang proyek ya, orang proyek yang kurang imannya, kurang akidahnya ya, kalau hal seperti itu mereka percaya ya. Makanya kadang kesirikan itu di luar nurul kalau bahasa sekarang, di luar akal ya. Jadi orang-orang sudah ngitung ya, misalnya jembatan insinyur profesor sampai botak-botak itu ngitung, ini jembatan ini kuatnya bisa kuat sekian tahun ya. Mintanya berapa ini? Kapasitasnya berapa yang dilewati? Oh sekian. Oh berapa tahun kuatnya? Oh sekian. Oh berarti ini harus segini-gini itu. Diukur semua, matang semuanya. Tapi ketika datang seorang dukun yang sekolahnya aja nggak jelas ya, mungkin SD aja nggak lulus, datang dukun, oh ini jembatan ini cuma sehari ini kuatnya, loh bisa. Ya kalau kamu nggak nanam kepala kerbau ya cuma sehari 2 hari ya hancur ini lewati. Dan herannya percaya. Nah makanya itu kadang ya dakwah kita masih luas, masih masih harus berlanjut terus ya. Karena ada orang-orang yang begitu, yang dia profesor, dokter lulusan Amerika, yang kuliahnya mumet lah pokoknya ya. Tapi cuma tinggal ngomong begitu doang, percaya. Herannya percaya kan? Ya, padahal udah ngitung, udah benar-benar ngitung ya. Ini kuatannya sekian, besinya sekian, harus incinya udah dihitung. Datang dukun yang nggak jelas sekolahnya ngomong, ini cuma seminggu saja nih kalau nggak pasang kepala kerbau ya runtuh. Dan itu percaya, percaya ya. Hanya nyembelih kerbau, nyembelih kepala sapi misalnya. Ya sama seperti itu ya. Jadi orang-orang ketika kita melakukan itu ya, ini apa seperti ini macam-macam ya bahasanya. Dan ternyata ya nggak ada apa-apa sebenarnya ya. Kalau kita berakidah kuat ya nggak ada masalah. Memang jin itu kan dia tidak sekuat yang dibayangkan di film. Kalau di film kan bisa nyekek ya, mau terbang terus dicekeki ya, balas dendam ya. Susahnya kan di film aja, di kenyataan ya nggak ada ya. Nggak sekuat itu ya jin. Kalau sekuat itu ya kita repot semua karena kita nggak lihat kan. Nanti kita bisa mati semua kan sama jin. Ya. Walaupun ya memang bisa ya, tetapi tidak memudaratkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sihir, bagaimana sihir ini bisa memudaratkan orang, maka Allah mengatakan wa ma hum bidzarrin nabihi min ahadin illa biidznillah ya. Dan sihir itu tidak bisa memudaratkan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Berarti asalnya sihir atau apa itu tidak memudaratkan, asalnya, hukum asalnya begitu. Tapi kalau izin Allah maka bisa. Makanya Allah kemudian memerintahkan kita untuk melakukan zikir-zikir ya. Zikir pagi, zikir petang, doa-doa perlindungan dan seterusnya. Karena kalau enggak serangan itu pasti banyak ya. Serangan itu banyak ya. Maka itu ya, jadi nggak sekuat seperti itu yang di film-film ya. Karena kita sudah terpengaruh film maka seolah kuat ya. Ada jin bisa ini bisa itu, ya enggak ya. Makanya pernah saya sering sampaikan kan, orang misalnya nggak ngaji alasannya, waduh kaki saya kayak dirantai gitu. Tapi kenyataannya apakah dirantai? Enggak juga. Ya.
Tapi apa yang dibisiki oleh setan kan? Udah nggak usah ngaji, masih apa pagi kan, turun enak kok. Nah, gitu misalnya. Jadi tidak ada ya istilahnya yang harus bentuknya seperti itu. Makanya ketika nanti setan di neraka pun ya, iblis di neraka khotbah, kemudian orang-orang mencela, ini gara-gara kamu nih, kami sesat ya. Maka iblis ngomong, ya saya nggak ngapa-ngapain, kalau saya cuma ngomong lah, kamu numpati, salah kamu sendiri ya. Orang-orang pada komplain, wah iblis hukumnya lebih berat nih, gara-gara dia nih saya sesat. Ya iblisnya cuma ngomong, nanti ada ya di hadis atau di Al-Quran ya. Nanti iblisnya mengatakan, ya saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma membisikkan pada kalian, kalian ikut sendiri salahnya. Ya, dan saya nggak punya kemampuan apapun pada kalian. Artinya bukan dirantai gitu ya. Kita mau ngaji dirantai, benar-benar dirantai sehingga nggak bisa jalan. Ya enggak, cuma dibisiki aja. Ngaji yuk, tar. Gitu. Biasanya makanya para ulama mengatakan senjatanya iblis adalah satu kata. Ya, atau kalau bahasa Tegalnya dua kecap. Mengko. Kalau bahasa Arabnya sofa. Ya. Nanti mengko. Ya. Itu senjatanya iblis. Nah, kalau orang mau sudah punya niat ya, saya punya harta ini mau infak, nggak bisa tang, mengko bawis aja seki, mau non butuh pimen, kalau sida dina doyer sida ya, kan ngaji, mengko ngaji ini ngobai tongis, senggang, ya bukan sibuk nah, maka kata-kata sofa itu yang membuat kita, yang nanti akhirnya nggak jadi ya, nah, itu senjatanya iblis, sofa. Mengko. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya mengko. Nah, ini senjata iblis memang mengko ya. Perkataan mengko ini senjatanya iblis ya. Oke, kita kembali ke Syekh ya, kemudian beliau sudah berhasil ya. Sampai kemudian juga ada seorang wanita ya, seorang wanita berzina datang kepada beliau minta dirajam ya. Maka beliau pun balik lagi, minta balik dulu. Jangan-jangan kamu cuma ini aja, balik aja nanti aja besok nanti ketemu kesini lagi. Nah, datang lagi sampai berkali-kali ya. Kemudian saya klarifikasi, mencoba konfirmasi ini benar nggak nih orang ini, wanita ini normal atau enggak ya? Jangan-jangan orang gila gitu kan? Ngaku-ngakunya. Ternyata normal, akhirnya dirajam. Nah, ketika dirajam inilah, maka kemudian akhirnya ya tambah ramai lagi kan ya. Tambah ramai maksudnya ya berarti benar-benar menegakkan syariat Islam seperti itu. Nah, kemudian sampai pada suatu kasus. Ada salah seorang yang istilahnya mereka itu biasa memberikan upeti kepada tadi amirnya ya, Utsman bin Ma'mar nanti. Nah, dia ngancam karena dia melihat gerakan dakwah Syekh ini sudah mulai begitu. Karena ini yang lain ini dia sering upeti ini adalah orang Badui yang biasa melakukan kemaksiatan. Jadi mereka khawatir. Makanya kadang orang-orang itu menentang syariat Islam karena dia khawatir ya. Ya, dia suka zina nih kan, waduh, saya bisa dihukum rajam ini kalau begini. Makanya dia tolak kadang. Yang nolak itu orang-orang Islam kadang begitu kan. Karena bukannya mereka menolak dalam artian nggak setuju dengan itu, tapi mereka khawatir nanti kan saya yang kena ini gitu. Orang nyolong misalnya kan, potong tangan, bisa nanti saya kena nih, makanya ditolak kan gitu. Nah, itu sama seperti itu kasusnya. Maka dia ngancam kepada amirnya waktu itu. Pilihannya cuma dua, kamu bunuh Muhammad Abdul Wahab atau kalau enggak saya nggak mau lagi setor. Maka ini si malakama ya. Kalau saya lindungi ini berarti mereka nggak setor lagi upeti kepada kita ya, berarti keuangan saya terganggu. Dan juga sudah ngancam juga, dia punya kekuatan juga, punya orang-orang Badui yang brutal-brutal ibaratnya. Dia siap juga nanti kalau perang ibaratnya gitu. Nah, maka dia pun pikir juga tuh. Maka saya bisa hancur ini secara ekonomi sama secara fisik ya. Mereka nyerang kita, selesai sudah gitu. Nah, tapi ini sayang juga masa mau dibunuh, hanya bingung kan. Nah, maka ketika itu disampaikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini kira-kira gimana nih? Maka sebenarnya Syekh Muhammad sudah mengatakan, ya sudah nggak masalah, kita dakwah terus ya. Insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ya tadi amin tadi sudah bahasa kita sudah ngeper duluan ya, sudah diper ya sehingga. Tapi saya gimana ya? Ya sudah kamu minggat wis bahasanya, kamu pergi aja wis. Ya, saya nggak mungkin tega membunuh. Ya, sana kamu pergi wis ya. Hanya saya pun diusir ya, ibaratnya seperti diusir, pergi sendirian jalan kaki. Maka kemudian saya pun pergi dan yang dituju adalah sebuah kampung namanya Dir'iyah. Ya, sebuah kampung namanya Dir'iyah. Kemudian beliau pun ke sana berjalan. Nah, setelah sampai di Dir'iyah, jalan kaki sendirian ya.
jalan kaki sendirian, kemudian sampai. Nah, kemudian beliau menginap di salah seorang muridnya, ya, yang bernama Muhammad bin Suwailim Al-Uraini, ya. Dia dulu pernah belajar ya muridnya. Kemudian sampailah di sana, nginep dulu di situ, ya. Maka muridnya ini pun khawatir juga, waduh ini kalau ketahuan amirnya gimana ya. Namun maka gelisah juga, mau ditolak gurunya sendiri, dan mau ditampung nanti karena kali ada kasus ya. Maka beliau bingung juga ya. Tapi kemudian saya menenangkannya, dan kemudian sampailah kemudian berita ya. Dan berita itu sampai kemudian disampaikan kepada istrinya. Ya, waktu itu amir Diriyah bernama Muhammad bin Su'ud, Muhammad ibnu Su'ud. Ya. Maka disampaikan ke istrinya bahwa sini ada ulama yang datang ke sini, ya, tolong dibujuk ya. Kalau biasanya kalau lewat istri kan lebih cepat ya. Makanya istrinya pun kebetulan wanita soleha. Maka ketika mendengar cerita seperti itu, dia pun dukung. Ya, maka kemudian disampaikan kepada suaminya. Ya, dia cerita bahwasanya ada sekarang kedatangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Uyainah. Ya, dia diusir dan sekarang lagi di rumahnya Muhammad bin Sulaim. Maka awalnya Muhammad bin Sulaim, kalau begitu sudah panggil ke sini. Ya. Nanti saya mau diskusi. Ya, kira-kira gimana? Maka istrinya menyarankan lagi. Wah ini ulama ini, ya, dia adalah hunima. Ya. Antum yang harusnya menghormati, yang ke sana jangan diundang gitu. Hanya suaminya pun menuruti kata istrinya. Oh iya betul juga ya, ini datang. Nah, ke situ kemudian saat datang ke situ melihat Syekh. Nah, kemudian Muhammad bin Su'ud pun langsung oke, pokoknya setuju ya. Pokoknya kamu tenang di sini aja ya. Saya tenang di sini aja, saya akan dukung penuh ya. Ibaratnya mati pun ya kita akan bela sama-sama. Nah, itu artinya kemudian cocoklah Syekh di situ ya. Yang kemudian tinggal di situ berdakwah ya dengan Muhammad bin Su'ud. Nah, Muhammad bin Su'ud inilah kemudian dianggap sebagai pendiri kerajaan Arab Saudi. Ya, ini asalnya begitu ya. Jadi makanya nggak bisa dipisahkan antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Su'ud. Nah, ini makanya kerajaan Saudi ini para ulama sejarah sepakat bahwasanya ada 3 fase. Ya, ini fase pertama, ada fase kedua, dan ada fase ketiga. Nah, sekarang ini fase ketiga. Nah, maka kemudian akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun mendapat tempat di situ ya, dengan amirnya itu Muhammad bin Su'ud. Kemudian dakwah terus sampai kemudian banyak orang datang ke Diriyah ya. Mereka belajar ya. Kemudian juga saya juga dakwah sampai kemudian ekspansi ya, ekspansi. Jadi Muhammad bin Su'ud pun mengumpulkan daerah Najd ya supaya bersatu ya. Maka dikumpulkan sampai kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun ini wafat, digantikan oleh anak-anak beliau ya. Anak beliau juga banyak ya sebagai ulama juga. Ada 6 laki-laki ya, 2 orang meninggal wafat ya, yang lainnya adalah ulama juga ya. Kemudian Muhammad bin Su'ud juga digantikan juga oleh anaknya. Nah, pada waktu anaknya inilah sampai kemudian mereka bisa menguasai Madinah ya. Menguasai Madinah, kemudian kubah-kubah yang ada di situ dihancurkan ya. Kubah-kubah yang ada di Madinah waktu itu, di kuburan Baqi itu dihancurkan ya. Jadi kuburan yang kalau kita lihat kuburan Baqi itu yang sekarang rata itu dulunya juga banyak kubah ya. Jadi ya itu dulu kalau misalnya ya kalau kita bayangkan nih kalau misalnya pemerintah Arab Saudi itu seperti kita di sini yang pegang ya kubah lagi banyak. Dulu kubah juga sempat ya. Terutama adalah makam-makam yang dianggap sebagai tokoh Syiah, dan kebetulan di situ ada 4 orang ya, 4 atau 5 orang yang tokoh Syiah itu dikuburkan di situ ya, dari mulai Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian Hasan, dan banyak lagi ulama-ulama lainnya. Nah, yang dianggap sebagai tokoh-tokoh dari imamnya Syiah. Nah, itu kuburannya semuanya dihancurkan oleh gerakan ini ya, gerakan Syekh Muhammad bin Wahab dengan waktu itu oleh Muhammad ibnu Saud ya. Nah, kita bisa bayangkan, kita lihat ya, bagaimana ketika itu kuburan dihancurkan ya, tentu orang akan istilahnya ya begitulah ya. Dihancurkan. Maka orang Syiah yang paling komplain. Nah, setelah itu mereka pun orang-orang Syiah terutama ya, maka datang mengadu kepada Daulah Utsmani. Ya, waktu itu masih ada Daulah Utsmani ya. Nah, Daulah Utsmani ini qadarullah ya, istilahnya orang-orangnya tidak bagus ya. Jadi ada beberapa yang khurafat itu. Nah, maka kemudian dilakukanlah penyerangan ya. Jadi mau dipadamkan ini. Akhirnya maka mengutus pasukannya kemudian menyerang. Nah, sampai terjadilah peperangan. Dan singkat kata
terjadi kekalahan ya dari pihak Muhammad bin Saud kalah. Ya. Kalah kemudian mereka pun ya sudah tadi yang kubah-kubah tadi sudah dihancurkan, dibangun lagi. Jadi dibangun lagi sempat ya, dibangun lagi. Nah, kemudian keturunannya pun istilahnya mencari suaka ya ke luar negeri. Sampai kemudian, nah ini fase yang kedua dari kerajaan Arab Saudi ya, bangkit lagi namanya Turki bin Abdullah ya. Seorang sultan Turki bin Abdullah. Nah, beliau membangkitkan lagi dakwah istilahnya kerajaan Arab Saudi. Nah, ini fase yang kedua. Tapi fase kedua ini juga nggak berjalan lama juga, sama juga dihancurkan oleh Daulah Utsmani. Ya. Sampai kemudian setelah hancur, nah barulah datang fase yang ketiga. Fase yang ketiga, qadarullah, Daulah Utsmani runtuh, ya kan? Karena waktu ini cerita politik juga waktu Perang Dunia Pertama kan membela Jerman ya, bantu Jerman, Jepang ya, menang awalnya kan. Nah, ketika Perang Dunia Kedua kalah ya, termasuk juga Daulah Utsmani ya, kalahnya ya hancur, wilayahnya sudah dikuasai oleh sekutu ya, termasuk Indonesia juga kan. Indonesia kan Jepang masuk kan tuh kan, makanya dulu awal orang Jepang masuk ke sini orang-orang kita itu semangat sekali. Bahkan kalau saya baca sejarah ya, kita baca sejarah itu yang kudus sini ada orang-orang Jepang yang itu Muslim, jadi sholat di sini ya. Maka itu jadi waktu itu ada harapan, oh iya berarti ini kita mau merdeka ini. Ya, makanya kemudian Jepang pun ya kesini awalnya tujuannya katanya begitu, kayak kita kesini mau memerdekakan saudara lama kita, nah gitu kan, begitu kan. Maka pejuang waktu itu ya sangat senang. Ya, awal-awalnya sangat senang. Bahkan tadi ya sampai datang istilahnya tentara-tentara yang dia itu Muslim, sholat bareng. Nah, kemudian bahkan kaisarnya Jepang ini dia ngaku saya nanti akan jadi Muslim dan saya akan jadi khalifah pengganti dari Daulah Utsmani yang runtuh. Ya, makanya itu semangat waktu itu didukung. Tapi jebule ya ternyata ya sama, bahkan lebih kejam daripada Belanda karena ada sistem tanam paksa ya. Tanam paksa mending dibeli ya, direbut aja karena memang Jepang waktu itu butuh logistik juga untuk perang ya. Dan termasuk juga adalah ya tenaga pemuda-pemudanya. Makanya dulu pemuda itu disekolahkan militer kan. Nah, awalnya tujuannya ini supaya nanti jadi pasukan yang membela tanah air. Makanya ada peta kan, pasukan membela tanah air ya. Ternyata ini dimanfaatkan untuk Jepang juga untuk berperang ya. Jadi tenaga tentara bayaran ibaratnya. Tapi enggak dibayar. Nah, sampai kemudian ternyata Jepang lebih kejam ya. Sampai kemudian ada pemberontakan peta kan ya. Yang terkenal Suryadi ya, sampai sekarang masih misterius ya. Karena mati di mana kuburannya gitu ya. Nanti sampai sekarang masih misterius ya. Dan banyak yang alumni peta kan yang kemudian jadi pemimpin militer ya. Seperti Soekarno, kemudian Jenderal Sudirman kan banyak alumni itu kan. Nah, jadi begitu ya. Jadi akhirnya mereka hancur ya. Kemudian masuklah fase ketiga dari pemerintahan Ibnu Saud tadi. Nah, kemudian ketika Ibnu Saud ini masuk pemerintahannya, kemudian merdeka ya sebagai kerajaan Arab Saudi tahun sekitar 1924. Maka 1926 karena menguasai Mekah dan Madinah dihancurkan lagi, Kubah dihancurkan. Ya, di Kubahnya dihancurkan lagi. Nah, setelah itu sampai sekarang ya, walhamdulillah ya, sampai ini sekarang rajanya Muhammad bin Raja Salman ya. Raja Salman. Nanti sudah disiapkan adalah anaknya Muhammad bin Salman. Dan sampai sekarang juga tidak terpisahkan kan. Pasti ya ulamanya nempel terus. Ulama-ulama anak keturunan dari Syekh Muhammad namanya Al-Syekh ya. Jadi kalau ada orang yang belakangnya Al-Syekh berarti ini adalah anak keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Kalau kerajaan Arab Saudi modern ini yang fase ketiga ini ya, mereka punya mufti am ya. Itu sudah ada 3 orang ya, mufti am ya sampai sekarang ini. Yang pertama adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh ya, mufti amnya. Kemudian wafat digantikan oleh muridnya Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas, Syekh bin Bas. Kemudian wafat, nah sekarang digantikan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Nah, ini mufti amnya Arab Saudi sekarang. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh sudah tua banget ya, sudah umur 80-an. Dan itu terus akan ngawal terus. Jadi yang nggak bisa dipisahkan memang ya. Beda mungkin dengan Indonesia walaupun diklaim bahwasanya ulama dulu yang berkaping kan kadang sering ditinggalkan politiknya. Ini bedanya kadang ya ada plus minusnya ya. Salah satu plusnya orang Arab itu memang mereka konsisten ya. Jadi ketika Ibnu Saud dengan tadi Syekh Muhammad bin Wahab
bersepakat berbaiat ya benar-benar hidup semati ibaratnya. Kalau kamu mati kamu pun diserang, kami akan bela benar-benar gitu. Dan itu memang benar orang Arab itu ya. Jadi makanya ya nempel terus ya. Beda dengan kita, kalau kita kan politik saja. Jadi kalau mau ya coblosan baru sowan ke kiai kan gitu. Kalau sudah seria tinggal gitu kan. Ya itulah ya. Jadi ini perbedaannya orang-orang dulu ya, orang Arab ya. Nah, mereka konsisten terus, makanya ya dikawal terus. Walaupun ya isu-isunya sekarang mulai ada bergeseran. Ya sebenarnya ya orang Arab pun juga ya sama lah seperti kita juga ya. Artinya enggak semuanya juga istilahnya imannya kuat. Nah, ini kadang ya saya juga mengalami juga ya. Kadang kita istilahnya bahasanya itu ekspektasi kita terlalu tinggi kadang begitu ya. Jadi kita menganggap Arab itu orang Arab ya namanya orang Arab pakai jubah, berarti sudah alim-alim semua. Padahal ya enggak juga, sama juga kayak kita di sini ya. Sama juga ya. Omongannya kasar ya kasar juga banyak ya. Bahkan mungkin lebih kasar lagi ya. Karena saya juga dulu bergaul ya dengan ibaratnya enggak cuma yang ulamanya ya, sama yang grassroots-nya ibaratnya orang-orang awamnya itu. Ya omongannya kasar ya. Omongan saya kebun binatang ya sama juga di sana biasa itu. Bahkan kalau guyonan itu lebih matang lagi ya. Kalau di kita mungkin guyonan paling pantai-pantainya kan cuma kebun binatang ya. Kalau karena guyonan misalnya ini guyonan begitu nanti, nggak usah omongannya nggak usah gubris gitu. Paling sore neno be mati gitu. Ngomong begitu katanya. Jadi guyonan sampai begitu ya. Sampai mati-mati juga guyonan ya. Nggak usah digubris omongannya. Paling sore mati. Jadi begitu ya. Jadi ibaratnya kan kalau kita ini kasar banget kan. Kalau kita nggak sini orang yang paling kasar di sini guyonan nggak sampai ngomong begitu kan. Nah itu karena biasa begitu. Jadi ibaratnya ketika sekarang ada musik ada begini ya memang ya sama seperti kita sebenarnya orang Arab. Dan anehnya kadang orang jadikan dalil di sana juga boleh ya, maka nggak ada. Bahkan orang yang paling bahlulnya di Arab itu nggak pernah berdalil dengan Raja Salman. Jadi ada Raja Salman melakukan begini, berarti boleh, nggak ada. Ya. Jadi bukan dalilnya para ulama ya, dalilnya ya Al-Quran dan hadis. Nah di sini kan orang-orang menganggap ya karena mungkin tadi ya ekspektasinya begitu. Maka kalau ada keluarga kerajaan melakukan kesalahan, jadikan dalil. Sana juga boleh, nggak apa-apa. Ya nggak ada ya. Orang sana nggak ada yang berdalil dengan itu, dengan Raja Salman ya keluarganya kerajaan nggak ada. Ya, jadi itu ibaratnya istilahnya ya memang ada beberapa hal yang seperti itu ya. Dan saya tanya langsung ke guru kami di sana yang di Riyadh, ini bagaimana nih kondisinya sekarang kok begini? Ya para ulama sana sudah mengingatkan ya menasihati ya tentunya, tapi kan tidak diumbar lah di publik gitu ya. Jadi ada adab-adabnya ya. Kalau kita belajar usul sunnah kan ada adab-adabnya adalah menasihati penguasa. Ya, sudah nasihati ya. Cuma diterima atau tidak kan urusan lain ya. Tapi sudah menasihati ya, sudah dinasihati. Jadi itu ya seperti itu kondisinya. Dan itu ulama sana masih bebas berdakwah, mengatakan kebenaran. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi misalnya rasa musik ya mereka ditanya ulama sana ya jawabannya enggak. Beda dengan di sini mungkin ya dikasih amplop besar ya jawabannya bisa ya yang halal jadi haram halum jadinya gitu. Karena tetap ya haram katakan ya. Begitu. Jadi itu istilahnya sekelumit tentang bagaimana dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, kemudian kenapa dituduh Wahabi? Nah itu ya. Kenapa dituduh Wahabi? Ya. Jadi tuduhan ini adalah sebenarnya Wahabi ini adalah sebuah stigma negatif ya, Dan ini ada benarnya ada kelirunya ya. Benarnya bagaimana? Benarnya adalah memang dulu ada orang ya yang bernama Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustam. Nah, ini ada di Afrika ya. Sekarang ini wilayah Tunisia dan wilayah Aljazair ya. Jadi dulu ada penguasa namanya Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustam. Beliau ini adalah generasi kedua dari pemimpinnya. Jadi pendirinya adalah bapaknya yang bernama Abdurrahman bin Rustam. Nah, beliau mendirikan kerajaan ibaratnya. Nah, tetapi kerajaan ini dia menyebarkan paham Khawarij, ya, pemahaman Khawarij, ya, pengkafir-kafirkan ya. Jadi memang ada orang namanya Abdul Wahhab, maka disebut dengan kemudian gerakannya oleh para ulama dengan gerakan Wahabi karena namanya Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustam. Ini sekitar tahun 190 Hijriah. Wafatnya tahun 190 Hijriah. Jadi ada dulu ya. Dan itu diperingatkan oleh para ulama ya. Para ulama dulu ya dari Afrika sudah memperingatkan tentang gerakan ini, gerakan Wahabi ya.
Jadi karena dia membawa sekte Khawarij. Jadi beliau mendirikan negara dan mazhab negaranya adalah mazhab Khawarij. Ya kalau sudah jadi mazhab resmi kan pasti nyebar kan itu ya. Maka ya berbahaya kan pemikiran ini ya Khawarij. Dan memang ada, maka para ulama kemudian memperingatkan dari ini ya. Maka ini adalah sekte Wahabi. Nah itu. Nah seperti itu. Nah itu diperingatkan karena memang sesat ya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang kemudian membawakan tentang buku-buku yang ditulis ini tentang gerakan Wahabi. Kita lihat dulu penulisnya, tahun wafatnya berapa. Kalau tahun wafatnya sekitar tahun 400, tahun 900 misalnya, yang terkenal adalah ada seorang ulama namanya Ali bin Muhammad Al-Lahmi. Wafat pada tahun 478 Hijriah. Kemudian ada lagi Ahmad bin Yahya Al-Wansyari, wafat tahun 914 Hijriah. Nah, dia nulis tentang Wahabi memang. Nah, maka kalau yang dimaksud dengan Wahabi ini adalah Syekh Muhammad bin Wahab, ya jelas keliru. Kelirunya kenapa? Ya kan jauh sekali. Tadi Syekh Muhammad bin Wahab wafat tahun 1206 Hijriah. Sedangkan ini tadi wafatnya tahun 478 Hijriah. Berarti ada masa ratusan tahun, kan nggak mungkin kan. Orang yang mati duluan masa ngomong yang gerakan sekarang. Nah, berarti ketika dia mentahdir gerakan Wahabi, maka ini maksud adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustam. Nah ini apa istilahnya? Kalau kita membaca biografi tentang para ulama yang membahas tentang Wahabi itu maksudnya itu ya. Kemudian tetapi orang mengatakan ya tapi maksud saya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, maka kalau itu adalah memang stigma negatif ya. Jadi ibaratnya mereka punya bahan, dulu ada ulama mentahdir gerakan Wahabi. Maka kemudian mereka hanya kalau bahasa kita otak-atik gatuk. Ya. Apa istilahnya? Kenapa kita katakan otak-atik gatuk? Karena sebenarnya namanya tadi siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman. Maka kalau dinamakan dia sebagai gerakan Wahabi, salah. Kan namanya apa? Muhammad. Harusnya Muhammadi gitu kan ya. Bukan Wahabi kan. Abdul Wahab itu bapaknya. Dan bapaknya tidak sekencang dakwahnya Syekh Muhammad ini. Memang bapaknya ini lurus akidahnya, tapi enggak sekencang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Maka kalau orang namakan dia dengan Wahabi salah alamat sebenarnya ya. Karena nama itu berarti kan nama bapaknya Abdul Wahab. Sedangkan bapaknya tidak mendakwakan ini ya. Yang mendakwakan adalah Syekh Muhammad. Maka harusnya kalau mau nisbah kepada orangnya ya, kadang-kadang ada kesan itu kan nisbah kepada orangnya ya. Ada misalnya tadi contohnya tadi apa Wahabi itu nisbah kepada Abdul Wahab ya, disebut dengan Wahabi karena nisbah kepada orangnya. Jadi kadang para ulama itu mengatakan kelompok sesat ya dinisbahkan kepada siapa yang membuat itu, membuat kesesatan itu ya. Maka kalau misalnya mau dikatakan itu ya harusnya apa Muhammadi kan karena namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman. Ya. Tapi yang namanya tadi orang dia ingin istilahnya pokoknya dapat cap itu ya supaya nyambung dengan kisah dulu ya maka disebutlah kelompok Wahabi ya. Jadi secara penamaan itu sebenarnya keliru ya. Jadi nggak tepat ya, salah alamat ya. Dan ini memang tujuannya adalah untuk istilahnya mereka nisbahkan itu sebagai stigma negatif ya. Sebagai stigma negatif terutama orang-orang yang mereka ahlu bid'ah, orang-orang yang tidak mau menentang dakwah tauhid ini ya, mereka menamakannya dengan Wahabi ya. Padahal nama beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Dan itu mereka sampai pun nanti ada orang kafir aja ya ketika misalnya ngomong masalah pemulihan agama maka langsung itu Wahabi kamu. Nah itu. Nah ternyata setelah kita pelajari sejarah juga ada beberapa ulama yang lurus sebenarnya. Cuma mereka kena kena masukan yang negatif terhadap beliau. Makanya ada kisah ada salah seorang ulama dari India ya. Ini ulama ini benci sekali, jadi setiap ceramah pasti nyenggung tentang Wahabi. Oh Wahabi begini-begini ya. Karena ya, informasi yang masuk ke beliau memang begitu. Nah kemudian ada salah satu murid beliau ya, ngerjain lah iseng-iseng. Jadi dikasih buku, tapi disobek covernya, seret gitu. Ya, kalau covernya ada namanya kan Syekh Abdul Wahab ya. Kalau nggak salah kitabnya adalah kitab Usul Salasah. Disobek covernya, ya, dikasih. Kemudian suruh baca. Saya ini kira-kira menurut antum ini bagaimana nih istilahnya penulis buku ini ya? Isinya bagaimana ya? Maka saya pun pelajari, baca semuanya selesai. Oh bagus ini bagus sekali nih, banyak dalil-dalilnya Al-Quran dan hadis dibawakan. Oh ini bagus ini, ya seperti inilah dakwah harusnya begini ya. Maka kemudian muridnya mengatakan, jadi yang antum baca itu adalah itu bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang antum setiap hari itu caci maki, maka dia sadar, oh ternyata begitu ya, iya ya. Jadi banyak orang-orang yang lurus sebenarnya ya tadi karena terkena stigma tadi Wahabi, nah dia mereka pun
apa istilahnya terpengaruh ya. Nah, kita sampaikan di sini ya sebenarnya pengikut Syekh Muhammad bin Wahab ya atau orang-orang yang terpengaruh dengan dakwah beliau nggak pernah menamakan dirinya sebagai Wahabi. Nggak ada, kita kan saya Wahabi nggak ada. Ya, kita gerakan Wahabi nggak ada ya. Adanya muwahhidun ya, kadang mereka muwahhidun ya. Kita adalah muwahhidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang bawa nama-nama itu, tapi tadi orang-orang yang musuh dakwanya ya stigma negatif tadi supaya dicap ini kan Wahabi. Makanya hanya itu jadi isu yang apa istilahnya isu yang sensitif kan gitu kan. Nah, maka banyak orang yang kemudian mengingkari itu. Oh, saya bukan Wahabi. Memang bukan ya. Artinya kalau yang dimaksud adalah Wahabi yang kafir kafir itu kan. Karena itu tadi Abdul Wahab bin Rustam. Ya, Abdul Wahab bin Rustam itu lain ya. Itu generasi yang tahun 200 Hijriahan. Nah, sedangkan kita ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi ya kita nggak bikin pusing lah masalah itu ya. Kita mau dicap apa itu ya sudah hal biasa saja. Nah kita nggak perlu pikir pusing, nggak perlu gara-gara itu kemudian kita berhenti ngaji ya. Karena namanya orang ya begitu biasa ya. Rasulullah SAW juga biasa seperti itu kan. Ketika Rasulullah SAW dicap macam-macam ya. Ada dikatakan orang gila, ada dikatakan tukang sihir ya, ada dikatakan tukang dusta ya. Padahal mereka sebelum Rasulullah itu mendakwakan sebagai nabi, mereka tahu track recordnya Rasulullah SAW, ya. Bagaimana kejujuran beliau, bagaimana kecerdasan beliau, bagaimana amanah beliau, ya. Tapi ketika beliau mendakwakan Islam dan ini bertentangan dengan apa yang mereka yakini, ya, hawa nafsu mereka, ya, maka langsung dicap begitu. Jadi kita nggak usah perlu ribet, ya. Jadi mau dituduh kita Wahabi, dituduh macam-macam, ya. Selama kita nggak melakukan seperti itu, yang dituduhkan, ya. Yang sebagai kelompok ekstrim tadi nggak ada masalah ya. Jadi hal itu hal biasa saja ya. Dicap macam-macam itu adalah hal yang biasa bagi ahlul haq ya. Karena mereka biasa ahlul bid'ah akan mengecap ya sebagai pembunuhan karakter ya, pembunuhan karakter. Jadi kan orang kan begitu ya. Jadi untuk supaya menjauhkan dari ulama ya dicap macam-macam. Nah, maka ya kita biasa-biasa saja ya, tidak memusingkan masalah itu ya. Mau digelari apa aja nggak memusingkan ya. Maka ketika Imam Syafi'i ya dituduh beliau bahwasanya beliau adalah sebagai Ahlul Bait ya. Kemudian dituduh bahwasanya beliau mendukung pemberontakan, maka beliau mengatakan kalau seandainya mencintai Ahlul Bait ya, waktu itu apa ya namanya? Saya lupa. Ya, seandainya mencintai Ahlul Bait dikatakan dia sebagai si ini, maka ya enggak masalah saya dituduh sebagai itu ya. Karena enggak ada masalah bagi kita ya. Seandainya misalnya Wahabi ini adalah sebagai gerakan pensucian akidah ya, pemberantasan bid'ah atau bahasa sekarang TBC ya, tahayul bid'ah khurafat. Nah, kemudian kita dituduh itu, ya enggak ada masalah ya. Kita pun mengatakan ya tadi saya Wahabi lah kalau begitu. Enggak ada masalah ya. Jadi kita tidak memusingkan dengan gelar-gelar yang ada. Dicap macam apapun tidak ada masalah. Nah, ini yang bisa kita dapatkan dari pelajaran dakwah beliau. Ini bahwasanya ya konsisten dalam berdakwah ya, memurnikan tauhid. Jadi memang tidak ada jaminan bahwasanya kemudian orang Islam ini dia akan lurus terus ya. Ya kadang begitu ya masyarakat. Apalagi kalau di kita ini ya masih perlu memang banyak dakwah untuk masalah tauhid itu masih PR banyak ya. Masih perlu kita gencarkan ya. Karena kita lihat bahkan ini dijadikan dianggap sebagai kearifan lokal ya. Misalnya adalah sedekah laut ya misalnya. Kemudian mereka motong kepala kerbau dilarungkan ya ke laut. Dan ada orang-orang juga yang membelanya ya. Banyak orang-orang yang kita anggap sebagai tokoh agama malah membelanya ya. Dianggap ya kan enggak apa-apa niatnya ngasih makan ikan enggak syirik gitu. Ya kita katakan ya tujuannya apa? Kok bisa kepala kerbau? Kalau kamu niatnya ngasih makan ikan, ya beli aja pelet gitu. Di laut ditebarin peletnya. Kan saya masih makan ikan. Ya, ternyata kan tujuannya ya jelas kan. Kenapa mereka harus memotong kepala kerbau harus begini ya untuk disajikan kepada yang dianggap sebagai penghuni laut tadi kan ya. Jadi adalah kesyirikan jelas itu kesyirik besar ya, bukan syirik kecil. Tapi kadang difasilitasi, bahkan dijadikan sebagai objek wisata ya, dianggap sebagai kearifan lokal ya. Jadi difasilitasi ya. Maka ini yang PR kita yang masih banyak ya, masih besar ya, masih perlu dakwah ya. Karena ya masih begitu ya, apalagi kuburan kemudian dijadikan sebagai istilahnya ya, mereka nggak bagian kubah di sini ya. Pakainya kayak rumah joglo, karena di sini kubah kan nggak musim ya, kubah kan di sana Timur Tengah ya. Di sini pakainya rumah, ya sama sebenarnya. Jadi bukan masalah kubah atau tidaknya, masalahnya adalah ketika ada kuburan kemudian dibangun, ya maka orang-orang awam akan menganggapnya itu punya keistimewaan kuburan tersebut. Ya. Maka ini adalah larangan Rasulullah untuk menjadikan kubur sebagai masjid. Ya, dia ada Rasulullah melarang untuk menjadikan masjid sebagai masjid di atas kuburan.
atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Kalau menjadikan masjid di atas kuburan ya jelas, ada kuburan di situ dianggap sebagai orang alim kemudian dibangun masjid ya. Ini kuburannya di tengah-tengah di situ. Itu jelas itu. Nah, yang kedua adalah menjadikan kubur sebagai masjid. Nah, maka maksudnya adalah ya kuburan dibikin ya bagus. Dalamnya dikasih keramik ya. Kemudian orang sholat di situ, tawaf di situ ya. Iktikaf di situ, baca Quran di situ. Nah, itu maka akan menjadi fitnah ya. Mungkin mereka bisa ngeles ya, mendingan kita sholatnya kepada Allah ya, kita enggak sholatnya kepada dia ya. Tapi kan orang nanti lama kelamaan, nah dia akan terpengaruh juga. Ya. Kenapa saya sholat di sini ya? Terus kok kayaknya adem, kok kayaknya begini ya? Kan begitu kan, dikasih istidrat. Apalagi dia doa misalnya ya, dia sudah doa di masjid manapun yang terkenal dia doanya nggak dikabulkan. Nah qadarullah di kuburan tersebut dia berdoa dikabulkan oleh Allah langsung ya, nggak berapa lama dikabulkan. Nah ini jadi istidrat kan. Nah, ini cerita kemana-mana, saya kemarin doa kemana-mana, ke masjid-masjid ya, yang katanya nggak usah syirik, saya ke masjid-masjid yang terkenal, yang makbul. Nah, saya doa di sini di makam ini dikabulkan. Nah, kan menurut ini jadi ramai cerita orangannya, berarti manjur ya di sana. Nah, maka itulah menjadi sarana kesyirikan. Sehingga kalau ada kuburan seperti itu dihancurkan ya. Nah, di sini kan banyak alasannya, ada mengatakan ini cagar budaya, ada macam-macam ya. Ada lihat tadi, ini akan bawa kepada kesyirikan ya. Sampai bekasnya orang bertapa saja dibikin cagar budaya kan ya. Ini bekasnya orang bertapa ini, Prabu siapa bertapa di sini. Nah, ini dikeramatkan tempatnya di situ. Ini bekasnya orang misalnya berhenti di sini minum dikeramatkan. Nah, maka ini tidak benar ya. Nah, seperti itu tidak benar. Nah, itulah PR kita masih besar, masih banyak. Tapi ya kita utamanya adalah untuk diri kita sendiri ya. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Insyaallah ini kitab ini sangat bagus. Jadi nanti ya bagian istilahnya kalau punya uang ya beli kitabnya atau beli bukunya, atau kalau enggak ya di HP saja download juga banyak, gratis ya. Jadi bisa download, nanti cari Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sudah ada terjemahannya, sudah ada kitabnya banyak, tinggal download. Nanti kita akan bahas insyaallah secara bersama-sama. Ya, mungkin kita akan bahas pada pertemuan yang depan insyaallah taala. Baik,